Info terbaru dari dunia perwibuan kali ini, diantaranya adalah manga One Piece chapter 1107 yang memperlihatkan Sanji bisa menahan serangan cahaya laser Kizaru dengan kakinya. Ada juga dari manga Jujutsu Kaisen yang menunjukkan Yuta Okkotsu terluka parah akibat kena serangan Sukuna. Lalu di manga Boku no Hero Academia memperlihatkan sedikit titik terang dari pertarungan Deku melawan Shigaraki. Dan yang terakhir ada manga Boruto Vortex yang menunjukkan pertarungan antara Boruto dan Mitsuki. Kemudian di sisi anime ada update mengenai anime Soul Leveling yang memperlihatkan Sung Jingbu yang menjadi semakin kuat. Dia bertarung dengan seekor monster Cerberus atau anjing berkepala 3. Kemudian ada anime Muscle yang akhirnya rilis kembali setelah libur 1 minggu. Dari dunia One Piece, sepertinya dugaan para lovers benar kalau Sanji kelak bisa mengimbangi Kizaru, dan sekarang hal tersebut benar-benar diperlihatkan. Pada manga One Piece chapter 1107, Sanji bisa menahan serangan laser dari Kizaru dengan kakinya. Wajah Kizaru bahkan sampai shock ketika melihat dengan matanya sendiri. Apakah benar nantinya Sanji benar-benar bisa mengimbangi Kizaru? Mungkin saja bisa, tapi Kizaru kan cepat dia cahaya, maka Sanji juga punya gerakan yang cepat. Ingat ketika Sanji bertarung melawan Queen, dia bisa bergerak dengan sangat cepat sampai Queen nggak bisa mengikuti gerakannya. Pastinya ini dikarenakan tubuh Sanji sendiri adalah modifikasi dari produk Derma. Berbeda dengan Sanji yang bisa menghadang lawan sekelas Admiral, Zoro mengalami kesulitan bertarung dengan Luffy yang hanya sekelas CP0. Zoro cukup kewalahan melawan wujud awakening dari Luffy, bahkan sampai-sampai si Luffy mengatakan Zoro adalah beban. Selain Sanji yang menjadi highlight, ada juga Luffy yang diperlihatkan berhasil memukul Gorosei Saturn. Luffy mendaratkan serangan ke wajah Saturn dengan jurus barunya yaitu Booming Down Gatling. Ini adalah kali kedua Saturn yang seorang Gorosei terkena serangan. Pertama dari pukulan Kuma dan yang kedua adalah pukulan Luffy. Manga One Piece 1107 ditutup dengan cliffhanger yang cukup bikin penasaran karena diperlihatkan ada anggota bajak laut Kurohige yang datang ke Pulau Egghead, yaitu Devon dan Augur. Di sana Devon menyentuh kaki Saturn dan berkata misi selesai. Kira-kira apa yang coba direncanakan bajak laut Kurohige ya? Kita tahu buah iblis Devon adalah Inu no Mi yang membuatnya bisa berubah jadi rubah. Lantas apa maksud dari Devon menyentuh seorang Gorosei? Kira-kira apa yang mereka rencanakan? Kemudian beralih ke manga Jujutsu Kaisen chapter 251. Yuta sebelumnya diperlihatkan memasukkan Sukuna ke dalam domainnya. Di sana Yuta dapat meniru teknik kutukan Sukuna yaitu bongkar dan belah. Nah, di chapter 251 diperlihatkan efek dari serangan Yuta yang berhasil mengenai Sukuna. Sukuna sempat terpojok karena dikeroyok Yuta, Rika, dan Yuji. Namun sepertinya hal tersebut masih kurang untuk membuat Sukuna dikalahkan. Yuji nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan masuk ke dalam raga Sukuna. Di sana dia bertemu dengan Megumi. Tapi sayangnya Megumi sendiri sepertinya memang sudah nggak punya keinginan untuk hidup ataupun diselamatkan. Sukuna membalikan serangan dengan teknik kutukannya dan membuat Yuta, Rika, dan Yuji terluka parah. Di sanalah muncul Maki yang memberikan serangan kejutan pada Sukuna dan menusuknya dari belakang. Apa yang akan terjadi pada chapter berikutnya? Apakah Yuji berhasil menyelamatkan Megumi atau pertarungan berlanjut menjadi Yuta dan Maki lawan Sukuna? Sekarang di manga Boku no Hero Academia chapter 414, Deku terlihat sangat menakutkan dengan tubuhnya yang dibalut dengan Black Whip. Lebih mengerikannya lagi, sebenarnya tubuh Deku sudah nggak bisa bergerak, tapi dia menggunakan Black Whip untuk memaksa agar tubuhnya mampu bergerak. Deku berencana mentransfer quirk nomor 2 atau Kudo pada Shigaraki dengan harapan dapat membuka retakan yang ada dalam hati Shigaraki. Caranya adalah dengan memberikan DNA Deku pada Shigaraki. Syarat dari mentransfer One for All adalah pemegangnya rela memberikan OVA pada orang lain meskipun orang lain nggak bersedia. Nah, syarat tambahannya adalah dengan memberi DNA Deku pada Shigaraki lewat tetesan darah pada luka Shigaraki. Seperti halnya All Might ketika menyuruh Deku menelan sehelai rambutnya. Deku mulai mengeksekusi rencananya. Deku menipu Shigaraki dengan smoke screen dan jubah karena Shigaraki mampu mendeteksi Deku lewat kemampuan search-nya. Rencana ini hampir mirip ketika Deku melawan Lady Nagan. Lalu ketika Shigaraki lengah, Deku menyerang Shigaraki. Di sanalah Deku mentransfer quirk nomor 2 pada Shigaraki. Di saat itu juga ingatan Deku dan Shigaraki menyatu, pertanda bahwa rencananya berhasil. Sekarang Deku harus mentransfer semua kekuatan OVA satu persatu untuk semakin melebarkan celah pada hati Shigaraki. Lanjut pada manga Boruto Vortex chapter 7. Hal yang menjadi sorotan di chapter Boruto Vortex kali ini adalah Mitsuki. Sepertinya setelah time skip, Mitsuki masih mengalami krisis identitas dan menganggap dirinya hanyalah bulan yang membutuhkan matahari. Mitsuki juga mulai ragu dan galau sama Kawaki karena sikapnya sudah berubah. Efek jurus Zeno Eida kayaknya membuat Mitsuki benar-benar kebingungan apakah benar Kawaki benar-benar sosok matahari yang dicarinya. Hingga akhirnya dia bertarung dengan Boruto. Perbedaan kekuatan mereka cukup jauh. Mitsuki sendiri
sendiri mengakuinya. Terlihat dari Mitsuki yang udah pakai Sennin mode tapi masih belum bisa mengungguli Boruto yang tidak memakai kekuatan Otsutsuki-nya. Dan menariknya, sepertinya Boruto masih punya kekuatan ceramah dari Naruto. Dia menasihati Mitsuki tentang keraguan di hatinya yang sedang mencari sosok matahari. Boruto juga tahu kalau Mitsuki ragu bahwa Kawaki adalah mataharinya. Dengan lugas, Boruto bilang, sekarang aku adalah mataharimu. Kurang lebih itu yang menjadi tajuk penting di manga Boruto chapter 7 ini. Sisanya adalah Ego Jubijura yang ingin mencari Naruto agar bisa menemukan jawaban yang ingin dia cari mengenai dunia ini. Dari dunia manga sekarang pindah ke dunia anime. Dari anime Solo Leveling, kita diperlihatkan Sung Jin-woo yang sudah bertambah kuat. Dia sempat ditawari oleh Yu Jin-woo untuk menemaninya kembali menyelesaikan dungeon sebanyak 19 kali lagi. Ini karena Yu Jin-woo mengincar lisensi untuk menjadi Guild Master. Kemampuan bertarung Yu Jin-woo masih kurang, oleh karena itu dia butuh bantuan Sung Jin-woo buat menyelesaikan dungeon. Sung Jin-woo bahkan ditawari bayaran sebesar 30 miliar agar mau ikut bergabung. Masih belum diketahui apakah Sung Jin-woo mengiyakan tawaran Yu Jin-woo, karena baginya terlalu beresiko jika orang lain tahu dengan keabnormalan yang terjadi pada Sung Jin-woo. Di sisi lain, Sung Jin-woo mendapat cash dengan hadiah elisir kehidupan yang bisa menyembuhkan semua penyakit dengan sihir kuat. Hal ini membuat Sung Jin-woo berpikir bisa jadi ramuan ini bisa menyembuhkan ibunya. Akhirnya, Sung Jin-woo masuk ke dalam domain baru yang di dalamnya ada bos kuat yaitu Cerberus. Sayangnya Cerberus terlalu kuat buat Sung Jin-woo, sampai-sampai dia harus berusaha mati-matian mengalahkannya. Hadiah cash yang didapat Sung Jin-woo dari melawan Cerberus adalah roadmap buat menciptakan ramuan elisir kehidupan, yang mana dia harus masuk ke dalam domain yang lebih kuat yang berisi monster-monster kuat untuk mendapatkan bahan-bahannya. Dari pertarungan melawan Cerberus, Sung Jin-woo sadar kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk melangkah lebih jauh melawan monster tingkat atas. Sekarang kita beralih ke Mashle. Setelah libur 1 minggu, anime Mashle kembali tayang. Kontes sihir babak kualifikasi tahap kedua udah selesai karena satu tim udah full tereliminasi. Babak berikutnya adalah 1 lawan 1 dan lawan Mashle adalah Makaron. Dia kadang-kadang punya kemampuan setara visioner suci. Namun sebelum pertarungan tahap ketiga atau terakhir dimulai, Mas sempat ditantang oleh salah seorang visioner suci bernama Kaldo. Mas diajak sebuah permainan, ketika berpaling kamu kalah. Jika Mas menolak, maka Mas nggak akan direstui jadi visioner suci karena Kaldo adalah kepala administrasi bakat sihir. Akhirnya Mas mengiyakan tawaran Kaldo untuk bermain dengannya. Sepertinya Kaldo ingin tahu seberapa kuat Mas bertahan dan bisa jadi visioner suci meskipun Mas nggak bisa menggunakan sihir. Hebatnya, Mas berhasil melewati semua permainan Kaldo tanpa mengalami kesulitan. Baiklah, itu dia tadi beberapa update seputaran anime dan manga yang muncul dalam 1 minggu ini. Terima kasih, sampai jumpa.